Apakah kita sadar saat kita menyembah Tuhan ternyata kita juga bisa menyembah Allah-Allah yang lain atau yang disebut berhala di dalam hati kita? Dan bagaimana kita bisa bertobat dari berhala-berhala itu dan kita menjadi penyembah yang sejati? Bersama dengan saya, Pastor Joel Manalu dari GBI New Life Community Garing Serpong, Tangerang, bekerja sama dengan TGC Network. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar bahwa kita harus menjadi penyembah yang sejati. Memang pada dasarnya manusia adalah makhluk penyembah. Di dalam diri kita semua, Tuhan menaruh satu elemen untuk kita menyembah. Tetapi pertanyaannya bukanlah apakah kita menyembah, tetapi siapa yang kita sembah. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat 3, perintah pertama dari 10 perintah Tuhan, yang paling pertama dikatakan jangan ada padamu Allah lain, ilah lain di hadapanku. Artinya kita pasti menyembah, kita tidak mungkin tidak menyembah. Tetapi pertanyaannya siapa yang kita sembah? Karena kita sering tidak sadar bahwa kita mengaku menyembah Allah, tetapi hati kita sebenarnya punya kecenderungan memberhalakan sesuatu yang bisa menjadi penyembahan yang lain juga selain daripada menyembah Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Lihat, sekalipun mereka mengenal Allah, bukan tidak mengenal Allah. Ya, mereka mengenal Allah, tetapi ternyata mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Karena apa? Hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Nah, pada kesempatan ini kita akan menelusuri bersama-sama hal-hal apa yang ada di hati kita yang sering sekali menjadikan kita menjadi umat yang tidak dapat menyembah Allah dan menjadi penyembah yang sejati. Yang pertama kita harus menyadari bahwa kita semua sangat rentan dengan penyembahan berhala. Kita bisa menyembah Allah-Allah yang palsu di dalam kehidupan kita. Roma 1 ayat 25 mengatakan sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuji dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memuja dan menyembah makhluk dan melupakan penciptanya. Memuja dan menyembah ciptaan tetapi justru melupakan sang pencipta tersebut. Nah, kata memuji dan menyembah dalam bahasa Inggris dikatakan worship and serve. Ya, worship artinya hati kita terpaut akan sesuatu. Hati kita terikat akan sesuatu, mencintai sesuatu. Dan kemudian kata serve, melayani. Mengapa kita bisa melayani sesuatu? Karena hati kita sudah terlebih dahulu mencintai. Ya, hati kita sudah terlebih dahulu terpaut akan sesuatu sehingga kita rela melakukan sesuatu untuk hal yang kita cintai itu. Itulah sebabnya kalau orang jatuh cinta kan, ya dia rela melakukan apapun untuk yang dikasihi. Jadi ini persoalan hati kita. Ketika hati kita condong atau terikat akan sesuatu sehingga kita rela tanpa kita sadari kita dibawa untuk apa? Untuk melakukan sesuatu kepada yang kita cintai tersebut. Kita menjadi taat. Karena apa? Hati kita ternyata menggantikan. Hati kita ternyata lebih condong kepada makhluk ciptaan daripada kepada sang pencipta. Nah, ini perlu kita telusuri dalam hati kita. Kerentanan hati kita. Ada berhala-berhala lain yang ternyata saat kita menyembah Allah, kita pun menyembah berhala-berhala yang tersebut. Apa saja itu? Yaitu cinta ataupun ya kasih sayang. Ada orang yang merasa dirinya tidak berarti kalau dia tidak dikasihi oleh seseorang. Sehingga bagi dia dicintai, dikasih itu menjadi sangat penting. Dambaan hatinya adalah ketika dia mendapatkan cinta. Ada orang yang memberhalakan yang namanya kesuksesan. Ya, dia harus sukses baru dia menjadi
seseorang. Atau kemudian ada juga yang memberhalakan penampilan atau kecantikan. Sehingga dia berusaha untuk tetap cantik, ya. Padahal kita tidak akan bisa cantik selamanya kan, karena usia juga akan membawa kita kepada penuaan yang kegantengan dan kecantikan kita itu pun bisa menjadi sesuatu yang sangat fana. Atau juga kita bisa memberhalakan kepastian. Kita ingin semua tertata dengan pasti, dengan baik, dengan tepat. Atau juga kita memberhalakan emosi atau ekspresi diri kita. Nah, hal-hal ini sering sekali bisa menguasai hidup seseorang. John Piper mengatakan musuh terbesar dari cinta kepada Tuhan bukanlah iblis. Ya, tetapi pemberiannya atau berkatnya bisa menjadi pengganti Tuhan yang mematikan. Yesus pernah juga menegur, ya, Tuhan pernah menegur bangsa Israel karena bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Berapa sering kita menyembah Tuhan, tapi apakah hati kita mencintai Tuhan? Apakah hati kita menyembah Tuhan? Roma 10 ayat 2-3 dikatakan demikian, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Makanya kalau kita giat, ya, tapi kalau pengertiannya salah, ini sesuatu yang jadi sia-sia. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Karena itu pada bagian yang pertama ini kita dicoba untuk sadar bahwa ternyata ada Allah lain yang ketika kita menyembah Allah itu sendiri, tetapi ada Allah-Allah palsu di hati kita yang justru kita lebih taat kepadanya karena kita mencintai mereka. Jadi inilah kerentanan kita semua. Saya juga bisa menyembah yang namanya penerimaan penghargaan lewat mimbar, lewat jumlah jemaat, lewat gereja saya makin besar. Nah, itu hal-hal yang saya harus waspadai. Supaya saya tidak hanya giat, tetapi ternyata saya tidak mengenal Allah dengan baik. Dan yang kedua, perlu juga kita sadar bahwa menyembah Allah-Allah palsu atau berhala-berhala itu adalah satu kebodohan. Ya, kita tentu nggak senang dikatakan bodoh ya. Tetapi ternyata tindakan-tindakan kita sering menjadi tindakan-tindakan yang bodoh. Ayat 21-22 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah bodoh. Menyembah berhala bukan hanya salah, ya. Mereka bodoh. Menyembah berhala itu bukan cuma salah, tetapi adalah satu kebodohan karena itu merupakan dosa dan tidak berguna dan tidak ada artinya atau sia-sia. Karena Allah-Allah palsu itu tidak dapat bertahan, bahkan tidak dapat memenuhi apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyembah yang namanya cinta kasih, tetapi ada waktunya bahkan orang yang paling kita kasih justru tidak mengasihi kita. Coba betapa hancurnya hidup saudara. Suami Anda, istri Anda yang begitu mengasihi dan Anda sangat memberhalakan itu. Tapi ada waktunya ternyata orang yang paling Anda kasih meninggalkan Anda. Lihatlah, Anda tidak akan bisa bertahan. Ya, Anda mengagungkan namanya hubungan. Tetapi kadang-kadang hubungan kita rusak. Dan di dalam ayat 24, hal yang sangat mengerikan ditunjukkan kepada kita semua. Ternyata karena keinginan-keinginan hati kita itu, ya, karena kita yang bodoh ini tetap pada keinginan kita, hawa nafsu kita, justru Allah menyerahkan kita kepada keinginan hati kita. Ya, jadi doa, ya, ada seorang pujangga Inggris bernama Oscar Wilde mengatakan, dia bukan Kristen, waktu Tuhan mau menghukum kita sebenarnya dia menjawab doa kita. Jadi Oscar Wilde tahu bahwa ketika dia mendapatkan hal yang paling diinginkan hatinya, itu bisa jadi kabar buruk baginya. Ya, mengapa?
Karena hati kita orientasinya rusak. Kita memiliki obsesi yang fana. Kita memiliki keinginan-keinginan yang duniawi. Dan hal terburuk yang mungkin Tuhan lakukan adalah memberikan apa yang kita inginkan dan menyerahkan kita kepada keinginan daging kita. Jadi bahkan Oscar Wilde yang bukan Kristen ini mengatakan sekali lagi ya bahwa ketika ya dia mendapatkan yang diinginkan hatinya, itu menjadi kabar buruk. Ketika dia menginginkan apa yang didoakan, tapi didoakan bukan karena kehendak Tuhan, karena hanya nafsunya sendiri, dan Allah menyerahkan ya kita kepada apa? Kebinasaan. Jadi ini perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur bagaimana kita ternyata dimerdekakan Tuhan dari Allah-Allah palsu tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 25 dikatakan sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuji dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggantikan ya dusta dengan kebenaran. Ayat 25, orang-orang yang memberhalakan ciptaan itu mengganti kebenaran Allah. Nah, sekarang diputar. Kita mengganti ya kepalsuan dengan kebenaran Allah. Ya, kita menyembah Tuhan dan tidak menyembah berhala-berhala tersebut. Nah, cara-cara ataupun langkah-langkah yang simpel yang bisa kita lakukan, coba jujur. Jujur telusuri hati saudara, emosi saudara, expose, cari tahu berhala-berhala apa yang ada dalam diri saudara. Saya menyadari ada berhala penerimaan dalam diri saya. Saya sangat senang kalau orang menerima saya. Kalau saya khotbah mendapatkan apresiasi dan dikatakan bagus, wah itu menjadi kesenangan. Ketika saya nggak dipuji, waduh saya rasanya nggak dicintai. Saya rasanya nggak diterima. Nah, saya mulai telusuri itu. Saya mulai melihat bahwa berhala ini tidak pernah bisa menjawab kebutuhan ataupun kerinduan saya. Ya, jadi ini satu kebodohan. Kemudian saya harus berduka. Aduh, saya kasih contoh ya. Saya ini dengan anak saya yang paling besar, yang mulai teenagers, itu sering bentrok. Kenapa? Tadi berhala saya itu penerimaan, rasa berharga. Caranya anak muda sekarang kan bagi kita kadang-kadang mereka itu nggak sopan. Kadang-kadang saya merasa bahwa dia nggak menghargai saya. Akhirnya saya lebih banyak ribut, bentrok dengan dia. Sampai satu waktu saya disadarkan dan menelusuri hati saya. Kenapa saya marah dengan sikapnya dia? Marah itu cuma ekspresi luar. Ya, cuma perilaku, itu cuma dosa yang terlihat. Tapi ada dosa di balik dosa. Ada dosa yang lebih jauh daripada kemarahan itu di hati saya. Dan saya mulai telusuri di hati saya. Oh, saya memberhalakan penerimaan. Karena saya suka khotbah di mana-mana, dihargai, diterima. Saya merasa anak saya kok gak menghargai saya. Saya mulai terganggu dengan itu. Dan ketika saya memberhalakan atau menyembah itu, saya tuntut anak saya untuk menghargai saya. Tapi akhirnya banyak bentrok, banyak ribut. Sampai akhirnya saya bertobat dan berduka. Saya nggak mau melayani berhala saya itu lagi. Karena saya tahu bahwa Kristus sudah menerima saya tanpa penerimaan manusia. Penerimaan Kristus sudah cukup bagi saya. Karena saya tahu saya berharga walaupun saya tidak dihargai oleh manusia. Bahkan itu anak saya. Tapi saya sudah melihat Kristus yang berharga itu menjadi tidak berharga. Supaya saya yang tidak ada harganya ini menjadi berharga karena Kristus. Inilah yang membuat saya berduka dan kemudian saya bertobat. Saya mulai memperkatakan firman kepada diri saya. Bahwa saya berharga bukan karena manusia. Saya berharga bukan karena apa yang saya punya. Tapi karena Kristus yang menjadi pemilik kehidupan saya. Dan disitulah saya bisa bersuka karena Injil, karena Yesus sudah menunjukkan keindahannya bagi saya. Kalau tadi dikatakan bahwa kita diserahkan kepada keinginan kita. Orang-orang yang terus-menerus hidup menyembah berhala itu, keinginannya itu diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi kita bersyukur. Di dalam Roma 8 ayat 32, justru Allah menyerahkan anaknya bagi kita. Yang harusnya kita binasa karena keinginan kita. Tetapi justru Allah menyerahkan anaknya bagi kita.
mengaruniakan kepada kita ya segala sesuatu yang indah bersama dengan Dia. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Kristus itu begitu indah bagi kehidupan kita. Timothy Keller mengatakan Yesus harus menjadi lebih indah bagi imajinasi Anda, lebih menarik bagi hati Anda daripada berhala Anda. Itulah yang akan menggantikan Allah-Allah palsumu. Jadi bagaimana supaya kita bisa merdeka dari penyembahan berhala, Allah-Allah palsu itu, sehingga kita menjadi penyembah yang sejati? Kita harus terus melihat keindahan Kristus. Bagaimana Kristus yang begitu indah. Sehingga ciptaan tadi hanya sekedar berguna. Tuhan Yesus pernah diurapi oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Memecahkan minyak narwastu yang 300 dinar harganya. Mungkin kalau dikurs rupiahkan bisa 150 juta. Bukan diteteskan tapi dipecahkan. Kenapa dia bisa rela memecahkan minyak narwastu yang begitu mahal itu? Dan tidak memberhalakannya. Karena Yesus itu lebih indah daripada itu. Sehingga ketika keindahan Yesus memenuhi hati kita, yang lain itu hanya sekedar berguna. Tetapi beda dengan Yudas. Bagi Yudas, uang itu berhalanya. Bagi Yudas, uang lebih penting. Sehingga Maria Magdalena justru berkorban, tetapi Yudas mengorbankan Yesus. Bagi Maria, Yesus itu bernilai indah. Tetapi bagi Yudas, Yesus itu berguna. Nah, inilah kekristenan zaman sekarang. Apakah Yesus itu bernilai indah atau berguna bagi saudara? Kalau Anda melihat keindahan Yesus, uang, kecantikan, jabatan, kesuksesan, itu menjadi berguna. Berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Anda menjadikan uang, kesuksesan menjadi indah, berharga, maka Yesus itu menjadi berguna. Nah, disinilah pentingnya kita harus bertobat dan menyadari keindahan Yesus itu lebih daripada segalanya dalam kehidupan kita. Dengan menunjukkan cinta yang lebih tinggi daripada semua yang kita berhalakan tadi. Dengan menyadari cinta Yesus yang lebih tinggi, maka kita akan terus menjadi jatuh cinta dan menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Kita tidak lagi menyembah Allah dan saat yang bersamaan kita menyembah selain daripada Allah. Tuhan berkata kita tidak boleh menyembah kepada dua Tuhan. Menyembah kepada Allah dan menyembah kepada Mammon. Karena itulah lewat pengajaran ini kita dipertobatkan semua. Supaya kita menjadi penyembah-penyembah sejati. Karena kita menyadari bahwa kita rentan dengan penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala itu adalah kebodohan. Tetapi puji Tuhan, justru Yesus diserahkan untuk menebus kita dari kesia-siaan. Sehingga kehidupan kita sekarang bisa memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.